Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan analisis kasus korupsi bidang kesehatan. Mengapa orang melakukan tindak pidana korupsi? Akar permasalahan terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Selain itu, suatu keniscayaan juga dapat menjadi akar tindak pidana korupsi, misalnya budaya permisif. Proses terjadinya korupsi di dunia kedokteran. Syahrudin Rasul mengemukakan bahwa korupsi terjadi karena power tidak disertai dengan akuntabilitas. Seorang dokter dapat berperan ganda, yaitu sebagai tenaga profesional dan atau sebagai pejabat publik. Kedua peran tersebut mempunyai power. Power yang dimiliki oleh para dokter sebagai tenaga profesional harus akuntabel. Jika tidak, maka peluang korupsi akan tercipta. Faktor penyebab. Yang pertama, need. Kebutuhan dokter untuk menjaga statusnya sudah pasti memerlukan dukungan yang memadai, misalnya mobil. Yang kedua, greed. Tidak belak lagi bahwa di lingkungan para dokter terdapat dokter yang rakus dan dokter yang cukup apa adanya. Hal ini karena seleksi lebih difokuskan kepada penguasaan ilmu ketimbang integritas. Yang ketiga, opportunity. Peluang tercipta sangat luas dalam profesi kedokteran. Peluang menjadi lebih mengemuka manakala ada persinggungan kepentingan, misalnya dengan RS tempat ia bekerja. Yang keempat, exposure. Tidak dipungkiri bahwa pendapatan para dokter sangat tidak cukup apabila dikaitkan dengan upaya mempertahankan integritasnya. Dengan demikian, mereka memilih jalan pintas. Pelayanan kesehatan. Beberapa telah mulai lepas dari aturan seperti. Yang pertama, pelayanan kesehatan dikomersialkan. Orientasi semakin mengarah kepada profit oriented dibandingkan service oriented atau social oriented. Yang kedua, adanya upaya menutupi malpraktek. Hal ini dilakukan untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban. Yang ketiga, asal memberi surat keterangan sakit. Hal ini dilakukan untuk menghambat proses peradilan padahal tersangka tidak dalam kondisi sakit. Yang keempat, manipulasi data klaim tarif pasien. Manipulasi dilakukan pada data pasien dengan membuat klaim tarif pasien kelas 3 menjadi kelas 2 kepada ketua tim verifikasi. Yang kelima, peresepan obat dengan merek tertentu. Hal ini dilakukan ketika dokter sebelumnya memiliki perjanjian dengan perusahaan farmasi untuk mendapatkan imbalan atau komisi. Yang keenam, menjadi saluran promosi obat-obatan. Perusahaan farmasi akan menghitungnya sebagai biaya promosi yang nanti akan mempengaruhi biaya produksi obat. Yang ketujuh, penyimpangan dana jaringan pengaman sosial. Dana yang diperoleh akan dimasukkan oleh kepala puskesmas ke dalam rekening pribadi. Yang kedelapan, penimbunan berbagai jenis obat. Hal ini dilakukan ketika terdapat diskon yang ditawarkan oleh perusahaan farmasi tertentu. Upaya pencegahan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi di bidang pelayanan kesehatan, beberapa literatur menyampaikan dengan cara transparansi. Dilakukan pada sistem akuntansi dan pelaporan penggunaan dana, baik dana bantuan pemerintah, donor, maupun dana yang dihasilkan dan dikelola oleh pelayanan medis dalam setiap sastra sehingga pertanggungjawaban pelayanan medis dapat terukur. Pengawasan. Dilakukan peningkatan pengawasan pada tingkat pusat dan daerah. Selain itu, dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga khusus yang bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi kerja dan kinerja pelayanan medis dan pihak terkait lainnya. Keterbukaan. Memang pada prinsipnya dokter adalah yang menyimpan rekam medis, tetapi isinya adalah milik pasien. Dalam prakteknya, pasien sulit sekali mendapatkan rekam medis dari pihak pelayan kesehatan dengan berbagai alasan. Keterbukaan informasi dilakukan agar masyarakat dapat mengerti dan mengevaluasi tindakan-tindakan yang dilakukan pelayanan kesehatan.
role model. Perlu adanya upaya yang maksimal terutama bagi pihak profesional di bidang pelayanan kesehatan untuk memberikan contoh yang baik dengan menjaga attitude terutama dari para dokter. Peningkatan pemahaman tentang etika kedokteran sangat diperlukan. Sistem manajemen mutu. Sistem manajemen mutu yang seragam antar institusi pelayanan kesehatan harus diupayakan agar adanya kesamaan cara pandang mengenai bagaimana prosedur dan tata cara penanganan pelayanan medis sampai dengan pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi. Keterbukaan antar institusi. Adanya keterbukaan antar institusi pelayanan kesehatan, dokter, dan perusahaan farmasi dengan pengadaan obat-obatan yang akan digunakan atau diberikan kepada pasien sehingga tidak terjadi fenomena promosi yang berlebihan. Terima kasih. Korupsi adalah penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.